Assalamualaikum, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Nurul Agustina, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching bersama kedua rekan CGP saya. Saya akan menjadi supervisor, Pak Ilham menjadi coach, dan Bu Siti menjadi coachi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Bagaimana kabarnya ini Pak Ilham? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah, baik Pak Ilham. Pak Ilham kan hari ini akan melaksanakan coaching ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Pak ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan mengamati dan menilai bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya akan Bapak sampaikan. Lalu jangan lupa itu semua harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah Pak Ilham, sebelum dilakukan proses observasi, ada rubrik yang ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Ilham. Jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, mana nih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Itu yang saya spesifik membantu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh baik ya, jadi ada 2 ya Pak ya, yang Bapak kembangkan lebih spesifik lagi ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Pak Ilham, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Ya, saya ingin Bu, sebagai coach ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh baik Pak Ilham, jadi indikator ketercapaian itu pada saat coaching sudah bisa menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya. Luar biasa penjelasan dari dan pemaparan dari Bapak. Baik Pak Ilham, demikian dululah kegiatan praobservasi kita kali ini ya. Silakan Pak Ilham melakukan kegiatan coachingnya terhadap coaching Bapak. Ya, terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya hari ini. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Bu Siti. Ada waktunya sebentar nggak Pak? Ada Bu, silakan Bu. Saya dengan senang hati. Ya, ada sedikit yang mau saya bicarakan nih sama Bapak. Gini Pak, saya punya sedikit kendala ini di kelas saya. Siswa saya ini kalau mengerjakan tugas itu selalu harus diawasin. Mereka itu kalau nggak kita di dalam kelas, mereka nggak akan ngerjain tuh Pak. Itu ya kita diskusi dalam permasalahan ini kan. Iya Pak. Dimana kita perbincangan apa yang kita lakukan, kita memang cari solusi yang terbaik. Iya Pak. Oke, dari percakapan ini Bu Siti, hal apa yang Ibu capai dalam percakapan ini? Saya ingin anak-anak saya itu terbiasa mengerjakan sesuatu tugasnya itu dengan guru siapa aja pun tanpa harus dikontrol gitu. Dia mandiri lah gitu. Oke, Bu Siti berarti anaknya itu yang harus dikontrol ya dalam suatu saat. Berarti Ibu tidak bisa lari dari siswa Ibu. Iya. Ya kan? Terus kok bagaimana perasaan Ibu, ya Bu Siti terutama terhadap siswa yang harus dikontrol setiap saat pembelajaran? Perasaan saya sebenarnya ya sedikit kesal Pak, karena kan kita nggak full time di dalam kelas gitu. Karena masih kita kan ada kerjaan dipanggil oleh kepala sekolah maupun ada kegiatan lain ataupun pekerjaan lain yang kita nggak harus terfokus kepada siswa gitu. Jadi
Jadi mereka curi-curi waktu gitu, kalau gurunya nggak ada di tempat, mereka kayak merdeka, nggak mau mengerjakan, malah lari-larian, malah berbicara gitu. Jadi selalu stimulasi ya, kalau Iya. enggak kata mereka merdeka. Iya, sesuai dengan kurikulum merdeka, jadi mereka merdeka gitu Pak. Oke, Bu Siti, apa saja faktor yang menyebabkan siswa yang tadi harus dikontrol atau diawasi dalam pembelajaran? Mungkin faktornya satu, kebisingan dari kelas itu sendiri Pak. Ada teman yang ganggu atau gimana jadi terpancing. Kedua, ada faktor dari luar yang buat mereka juga termotivasi untuk melihat gitu. Ada apa ya di luar sana? Ataupun kadang memang mungkin ada faktor dari diri mereka itu memang malas ya gitu. Kayak nggak semangat untuk mengerjakan sesuatu. Dan mungkin juga faktor dari saya Pak. Mungkin saya terlalu menjenuhkan memberikan pembelajaran yang tidak memberikan strategi pembelajaran yang menarik atau media-media yang menarik. Jadi pun anak-anak itu awalnya udah malas, tidak termotivasi. Tapi kalau kita bilang ya monoton lah ya. Iya. Nah, Kadang-kadang Pak, karena kita kan lupa menyiapkan media gitu. ya, oke, baik selanjutnya. Bagaimana kondisi belajar ibu, menurut ibu lah terutama di dalam kelas? Kondisinya bagaimana? Ya kondisinya kalau saat saya ada di tempat, mereka kondusif itu, mengerjakan, saling bekerjasama, ada tugas sebagainya. Namun saya beranjak dari tempat duduk saya, tinggal aja sengaja saya intip itu, udah merdeka mereka. Terus ya, intip ya kan? Iya, saya intip juga, saya awasi dulu, betul ngerjain atau enggak? Rupanya enggak, malah mereka ada yang main bola, ada kayak kelompoknya di bicara-bicara, ada yang mengganggu temannya yang lain, seperti itu Pak. Selanjutnya, Bu, apa yang ibu lakukan untuk membantu agar anak itu tidak selalu diawasi di dalam pembelajaran? Yang bisa saya lakukan, paling saya mengaktifkan perangkat kelas maupun tutor sebaya yang ada di kelas. Itu membantu saya apabila saya keluar dari kelas, ada yang mengawasi anak-anak, yaitu temannya sendiri. Berarti harus diawasi, bukan hanya ibu aja ya, teman sekelasnya pun atau ketua kelas lah. Iya. Kemudian apa yang ibu lakukan agar anak dapat tenang dalam pembelajaran? Saya bisa mungkin di awal pembelajaran melakukan mindfulness pada anak-anak, baik menggunakan teknik stop ataupun melakukan teknik menggambar yang bisa mencurahkan pikiran, perasaan anak-anak itu melalui media gambarnya. Kemudian Bu, bagaimana cara ibu agar selalu berusaha belajar pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya Pak, mungkin saya bisa buat kesepakatan kelas ya kalau di awal pembelajaran seperti tahun ajaran baru ini, supaya tidak terjadi kembali, saya buat kesepakatan kelas pada anak-anak untuk lebih mengkondusifkan pembelajaran, belajarnya lebih giat dari motivasi dirinya sendiri. Kemudian saya bisa menyiapkan strategi pembelajaran maupun media-media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak pun termotivasi untuk belajar dengan dirinya sendiri gitu. Apabila dengan kesepakatan media pembelajaran yang suka itu berguna bagi dalam kelas ya. Iya Pak. Kemudian Bu, siapa yang terlibat Bu dalam mengontrol anak di kelas? Sini saya aktifkan perangkat kelas Pak, kayak ketua kelasnya ataupun bendahara atau sekretaris. Kemudian saya aktifkan tutor sebaya gitu kan, supaya mereka membantu kerja saya, dan saya juga minta tolong kepada rekan-rekan promel saya kelas 6A dan 6C-nya. Dan juga saya minta kerjasama dan kolaborasi kepada guru-guru bidang studinya yang masuk agar bisa tetap melaksanakan kegiatan yang sama, supaya anak-anak ini pun tetap termotivasi terus untuk belajar tanpa diawasi. Ini kolaborasi salah satu ya. Iya Pak. Kuncinya ini. Nah kemudian apa rencana ibu untuk anak agar belajar itu tidak selalu diawasi? Rencana saya apa ya Pak? Mungkin di awal tahun ajaran baru ini buat kesepakatan kelas kayaknya dulu nih Pak, supaya sepakat kami ini untuk belajar dengan kondusif, belajar dengan baik tanpa harus diawasin gitu. Jadi dari anak-anak dan kembali kepada anak-anak. Jadi kesepakatan itu harus terbuka tuh ya. Iya Pak. Tidak dari kita saja, bahkan dari siswa pun kalau ada yang memasukkan ya kita tampung ya Bu ya, salah satunya kan
Kemudian kapan Ibu akan memulai rencana tersebut di dalam kelas, Bu? Sepertinya saya akan buat besok ini Pak, karena ini kan masih awal-awal ajaran baru dan anak-anak kelas bawahku masih MPLS, jadi pas momennya untuk buat kesepakatan kelas ini. Kita bisa lihat kelas ini memang harus kita terapkan ya. Apalagi tadi Bu dengan ya, motivasi, modul pembelajaran, bahkan yang lain ya untuk sesama kita juga ya kan, dalam apalagi kita guru, guru dari guru kan. Iya. Jadi hari ini Bu ya, kita saling lah ya untuk kolaborasi salah satunya supaya dapat pembelajaran ini ya tidak harus bergantung kepada siswa tadi. Iya. Jadi siswa itu boleh dibebaskan, nanti bebaskan secara positif. Bu ya, terima kasih ya Bu ya untuk hal ini. Ibu Siti tetap semangat. Dan ada lagi patah semangat, tetap semangat ya kan. Makasih ya Pak, Bapak telah memberikan jalan ini untuk saya berpikir lebih baik lagi. Mungkin selama ini saya buntu nih, kenapa ya saya lagi mencari kesalahan entah dari diri saya kah atau dari diri siswa. Tapi dengan pembicaraan ini saya menemukan ide-ide yang lebih baik lagi, yang lebih bisa mengarahkan anak saya untuk lebih aktif, kondusif di dalam kelas. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Siti. Selamat siang Pak. Siang juga Bu. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu. Oke, Pak Ilham tadi udah melakukan coaching dengan Bu Siti ya? Sudah Bu. Oh, sebelum penutupan ya Pak ya. Saya akan menanyakan nih Pak beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan bantuan alur ini dapat menggali coach untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi tersebut. Oh, berarti alur Tirta Bapak telah mendapatkan informasi terkait apa yang saja yang Bapak lakukan oleh coach tadi ya. Oke Pak Ilham, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi proses coaching Bapak itu sama Bu Siti udah berjalan dengan lancar, udah baik, serta proses alur Tirta juga udah sesuai dengan alur cerita. Dan Pak Ilham juga udah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti sehingga Bu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Ilham ya sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga dapat nantinya melakukan coaching ini lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Kalau gitu demikianlah observasi kita hari ini ya Pak ya, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.